Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, saat harga dinaikkan ke level 50 jutaan, suasana panas pun menunjukkan tanda-tanda melemah. Lagi pula, harga seperti ini juga menjadi beban besar bagi kekuatan-kekuatan top tersebut. 53 juta. Namun saat ini, suara samar laki-laki terdengar, membuat suasana yang agak sunyi menjadi lebih panas lagi. Siapa itu? Mereka melihat ke sumber suara dengan keraguan di wajah mereka, karena mereka menemukan bahwa tidak ada yang tahu asal-usul kamar Faive dari mana itu berasal. Mata Chu Kuang-seng sedikit berkilat. Meskipun ada perasaan familiar yang samar-samar, dia tidak dapat mengidentifikasi asal suara itu. Bagaimanapun, dia dan kakak senior Qin dari Sekte Liu belum pernah bertemu. Wajah Qi Yang Tian sedikit muram. Dia menatap pavilion Faivi yang tidak dikenalnya dengan kebingungan. Siapakah dia? Siapa yang berani bersaing dengan tiga kekuatan besar ini demi jiwa seni bela diri? Tuan muda, mereka sepertinya dari Sekte Lihuo. Sekte Lihuo? Yang Tian bertanya dengan kebingungan. Orang tua berbaju hitam merenung sejenak. Sekte Lihuo berasal dari domain api, dari wilayah 10 negeri. Orang-orang dari wilayah 10 negeri. Tiang-tiang terkejut sejenak, dan kemudian wajahnya menjadi dingin. Meskipun wilayah 10 negeri sangat kuat, orang-orang ini berubah menjadi rumput tak berakar ketika mereka datang ke tanah terlantar. Mereka sebenarnya mencoba bersaing untuk mendapatkan jiwa seni bela diri. 55 juta, dia berkata dengan dingin. Begitu kata-kata ini keluar, tiba-tiba ada keheningan. Dan kemudian sebuah suara keluar lagi. 57 juta. 58, 60 juta. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, suara acuh tak acuh terdengar lagi, tapi itu bukan dari Sekte Liho. Bajingan kecil, ini kamu lagi. Yang Tiang melihat ke arah Chu Kuang-seng dan berkata dengan marah. Mendengar ini, Chu Kuang-seng tersenyum tipis. Dia melirik Yang Tian dan berkata dengan tenang. Tuan muda Qi Yang, silakan terus menawar. Tidak ada gunanya marah di sini. Yang Tian tampak marah dan sepertinya ingin memakan orang. Orang ini keluar untuk menimbulkan masalah lagi. Huo Ling-er mengerutkan bibirnya. Kakak senior Qin terdiam beberapa saat, menggelengkan kepalanya lalu berkata, orang ini mungkin ingin bersaing merebutkan jiwa seni bela diri, tapi dia tidak cukup siap. Huo Ling-er tersenyum dan berkata, bagaimana bisa orang ini tahu berita tentang jiwa seni bela diri ketika dia pertama kali datang ke kota Tianhu? Dan dia sendiri yang tidak memiliki cukup modal untuk memperjuangkannya. Senior Qin tidak menjawab, dengan kilauan tidak dapat dijelaskan di matanya. Persaingan lelah baru saja dimulai. 63 juta, Yang Tian menatap ke arah Chu Kuang-seng. Mendengar kata-kata ini, Chu Kuang-seng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Total seluruh asetnya sekarang hanya berjumlah 60 juta. Dan dia tidak dapat melanjutkan penawaran sama sekali. Tapi ini, jiwa seni bela diri, dia menatap benda misterius yang memancarkan aura kuno dengan cahaya terang di matanya. Benda ini memiliki daya tarik yang fatal bagi praktisi Rana Zotian manapun. Dan dia tidak terkecuali. Melihat Chu Kuang-seng terdiam, wajah Qi Yang Tian penuh dengan ejekan.
Orang ini bersaing dengannya untuk mendapatkan jiwa seni bela diri. Itu hanyalah angan-angan. 65 juta? Sebuah suara samar terdengar, membuat wajah Kiang Tian kembali gelap. 67 juta? Dia dapat dengan dingin. 69 juta? Orang yang berbicara kali ini adalah pria dari Gunung Maniu. Tentu, mereka juga bertekad untuk menangkan jiwa seni bela diri tersebut. 70 juta? Gantian orang dari pavilion pembunuh darah yang tidak mau ketinggalan. 71, 73 juta, 75 juta. Dengan hanya beberapa kekuatan top yang bersaing untuk mendapatkan jiwa seni bela diri, tingkat kenaikan harga telah melonjak tajam. Hampir 80 juta. Beberapa orang berkata dengan kagum, harga ini cukup untuk membeli sebuah kota besar. 81 juta. Orang-orang dari pavilion pembunuh darah berdiri sambil menampar meja. Mereka memandang sekeliling dengan mata dingin dan berkata dengan marah, hari ini tidak ada yang bisa mencuri jiwa seni bela diri dari tangan pavilion pembunuh darah. Tidak baik berbicara terlalu banyak. Seorang dari Gunung Maniu menyeringai dan berkata, 82 juta. Pria dari Sekte Liho berkata dengan tenang, 84 juta. Kiang Tian berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika harga naik ke level 80 juta, tingkat perbaikan juga melambat. Tidak seperti kenaikan harga sebelumnya yang mencapai beberapa juta. Tentu, harga tersebut sudah menyentuh bottom line semua kekuatan besar. 85 juta? Penawar dari Gunung Maniu berkata dengan ekspresi tidak sedap dipandang. Mendengar ini, cahaya aneh melintas di mata suram Kiang Tian. Dia tiba-tiba berdiri, melihat ke kerumunan dan berkata, intinya, setiap orang pasti memiliki sekitar 50 juta. Adegan tiba-tiba berubah, menjadi sunyi, dan mata-mata orang-orang dari Gunung Maniu dan pavilion pembunuh darah berkedip-kedip, tampak menyetujui tebakan Kiang Tian. Apa yang ingin dilakukan orang ini? Hong Lier mengerutkan kening. Saya tidak tahu. Senior Qin menggelengkan kepalanya dengan firasat samar di hatinya. Di tempat Chu Guangsheng, ekspresinya berubah. Melihat postur Kiang Tian, sepertinya dia masih menyembunyikan kartu trufnya. Ketika pikiran ini tiba-tiba muncul di benaknya, Kiang Tian tiba-tiba menyeringai, ekspresinya penuh kebanggaan. Saya khawatir Anda tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan jiwa seni bela diri ini. Suara acuh tak acuh menyebar, menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. 100 juta batu luar angkasa. Sebelum semua orang yang hadir bisa bereaksi, Kiang Tian tiba-tiba berbicara, langsung menaikkan harga menjadi 100 juta. Tiba-tiba ada suara di seluruh langit, dan banyak orang menatap Kiang Tian dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Orang ini justru menaikkan harga menjadi 100 juta. Setelah tertegun sejenak, orang dari pavilion pembunuh darah mencibir, Tuan Muda King Yang tidak diperbolehkan menggertak di sini. Kiang Tian memiliki ekspresi mengejek di wajahnya. Dia melirik ke arah Yun Ninglang dan berkata dengan senyum tipis, Nona Yu, atas nama ayah saya menyetujui apa yang didiskusikan oleh rumah lelang Anda dengan keluarga Kiang kami. Dan harga yang ditetapkan menjadi 20.000 batu luar angkasa. Yun Ninglang tersenyum tipis dan berkata, saya akan dengan senang hati menerima sepertiga dari bagian formasi teleportasi. Bagian dari formasi teleportasi? Apakah Kiang Tian gila? Dia sebenarnya menelasur semua ini. Adegan itu hening sejenak, dan banyak orang yang langsung tercengang. Formasi teleportasi luar angkasa ini dibangun oleh keluarga King Yang
dengan upaya yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar pendapatan keluarga King Yang berasal dari formasi teleportasi. Dan sekarang, Qiang Tian sebenarnya menjual sepertiga dari formasi teleportasi seharga 20 juta atas nama keluarga King Yang. Ini terlalu gila. Wajah orang-orang dari Pavilion Pembunuh Darah dan Gunung Manio sangat muram saat ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa keluarga King Yang akan menjadi begitu gila demi mendapatkan jiwa seni bela diri. Sekarang kita dalam masalah. Kakak senior Qin dari Sekte Liho mengerutkan kening. Perilaku keluarga Qin yang di luar dugaan semua orang. Sepertinya kepala keluarga Qin yang telah lama bertekad untuk memenangkan jiwa seni bela diri, kata Hong Lier dengan suara serius. Mereka juga sangat membutuhkan jiwa seni bela diri ini. Begitu mereka mendapatkannya, mereka dapat meningkatkan kekuatan Sekte Liho secara signifikan. Mungkin dia bisa menggunakan ini untuk melalui kekuatan lain dalam satu gerakan dan menjadi komandan di wilayah api. Tapi sekarang, karena keluarga Qiang bersedia melakukan apapun, mereka kehilangan kesempatan untuk bersaing. Adik kecil, jangan berkecil hati. Bagaimana jika keluarga Qiang memenangkan jiwa seni bela diri melalui penawaran? Apakah pada akhirnya bisa mempertahankan itu masalah lain? Mendengar ini, Hong Lier mengangguk. Harta karun di dunia ini selalu diperoleh oleh mereka yang memiliki kemampuan. Sekalipun diperoleh dengan sumber daya finansial, pada akhirnya belum tentu menjadi milik Anda yang lebih kuat. Karena tidak ada yang bisa menawarkan harga lebih tinggi, maka jiwa seni bela diri ini milik keluarga Qiang saya. Qiang Tian melirik ke seluruh penonton, matanya penuh kebanggaan. Itu hanya sepertiga dari formasi teleportasi. Selama saya mendapatkan jiwa seni bela diri ini, kebangkitan keluarga Qiang tidak akan bisa dihentikan. Jika berfungsi dengan baik, setelah upacara Sekte Tianhu ini, keluarga Qiang akan memiliki kesempatan untuk menjadi kekuatan terkuat di bawah Sekte Tianhu. Wajah Chu Guangsheng tetap tenang. Dia melirik ke arah Qiang Tian yang bangga dan mengangkat lengkungan dingin di sudut mulutnya. Tidak baik merasa bahagia terlalu dini. Jika pada akhirnya Anda membuatkan gaun pengantin untuk orang lain, itu akan menjadi lelucon besar. Pada saat ini, Qiang Tian tidak berniat memahami hal ini. Dia menoleh ke arah Yun Nilang dan dengan wajah gembira saat berkata dengan tidak sabar. Sekarang tidak ada yang menawar lagi. Bisakah Nona Yu mengumumkan hasilnya? Seni bela diri bisa dilelang dengan 100 juta. Adalah hasil yang memuaskan baginya. Terlebih lagi, selama periode ini, rumah lelang kitchen mereka juga memperoleh sepertiga bagian dari formasi teleportasi keluarga King Yang. Jadi, suara yang ringan dan manis bergema di saat berikutnya. 100 juta batu luar angkasa. Jiwa seni bela diri milik keluarga King Yang. Saat suara itu terdengar, suasana di tempat tiba-tiba menjadi aneh. Dan suasana yang tidak dapat dijelaskan dengan tenang memenuhi udara. Mata banyak orang berkedip-kedip. Dengan ekspresi keserakaan yang kuat terlihat di mata mereka. Mungkin biasanya mereka akan kagum pada keluarga King Yang. Tetapi di hadapan harta langka seperti jiwa seni bela diri, kekaguman ini setipis kertas rapuh dan dapat pecah dengan satu sentuhan. Seolah menyadari keserakan di mata semua orang yang hadir, Qiang Tian mendengus dingin, menyebabkan banyak orang berkeringat dingin. Saya menasihati Anda, jangan memikirkan hal yang tidak boleh Anda pikirkan. Jangan sampai Anda tidak tahu bagaimana Anda mati, Qiang Tian berkata dengan mengancam.
Saya tidak mengerti apa yang dikatakan Tuan Muda King Yang. Orang dari pavion pembunuh darah tersenyum ringan. Hehe, saya juga dari Gunung Mainu menggaruk kepalanya, dan kilatan cahaya melintas di wajahnya yang kasar. Wajah Kiang Tian menjadi gelap, dan dia mencibir. Ini adalah kota barat, bukan pavion pembunuh darah ataupun Gunung Maniu. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan kesalahan apapun. Mengenai ancaman ini, orang-orang dari Gunung Maniu dan pavion pembunuh darah tidak menjawabnya. Semuanya, lelang ini berakhir di sini. Linlang ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda semua. Yun Lindang tersenyum lebar, seolah dia tidak menyadari bau mesium yang menyengat di tempat lelang, lalu membungkuk sambil tersenyum. Kalau begitu aku, Gunung Mansan pamit dulu. Orang-orang bertelanjang dada berkata dengan kasar, lalu menangkupkan tangan dan berbalik membawa beberapa orang Gunung Maniu pergi. Kami dari pavion pembunuh darah juga mengucapkan selamat tinggal. Sebuah suara dingin terdengar dan beberapa sosok berjubah merah keluar dan menghilang di kejauhan. Saat kedua kekuatan ini mundur, semua pihak juga pergi satu demi satu dan kembali ke markas masing-masing. Hanya saja, siapapun yang berpikir tajam dapat merasakan bahwa pertunjukan bagus di kota barat baru saja dimulai. Apa yang dibawa oleh jiwa seni bela diri ditakdirkan untuk berdarah. Ayo pergi juga. Kakak senior Kin dari Sekte Liho melambaikan tangannya, berjalan keluar dari pavion 5V dan terbang ke kejauhan. Hong Lier, Chu Guangsheng menatap sosok yang dikenalnya itu. Awalnya dia terkejut, dan kemudian wajahnya perlahan menjadi gelap. Orang dari Sekte Liho ini benar-benar muncul di sini. Tuan Muda Chu, kita bertemu lagi. Hong Lier menutup mulutnya dan tersenyum, menutup mata terhadap kesuraman di wajah Chu Guangsheng. Dia berkata sambil tersenyum, apa yang Tuan Chu ambil dari saya belum dikembalikan sampai sekarang. Chu Guangsheng mencibir, kamu dapat mencoba dan datang mengambilnya sendiri. Saat dia berbicara, dia melirik kakak senior Qin di sebelah Ho Ling Er dan melihat kesungguhan muncul di matanya. Perasaan yang diberikan orang ini padanya cukup berbahaya. Ayo pergi. Senior Qin tersenyum tipis pada Chu Guangsheng, lalu menarik Hong Lier dan menjauh di kejauhan. Mata Chu Guangsheng langsung berkedip, tapi dia tidak menghentikannya, karena sekarang dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Dendam di sini perlu dikesampingkan untuk sementara waktu. Tuan Muda Chu, datang dan ambil barang-barang Anda. Yu Linglang melirik ke arah Hong Lier, lalu menatap Chu Guangsheng dan berkata sambil tersenyum. Chu Guangsheng mengangguk, menyingkirkan kamar Faifi, menurunkannya berjalan menuju rumah lelang. Di kamar rumah lelang, Tuan Muda Chu, ini adalah batu cahaya Anda dan sisa 61 juta batu luar angkasa dari pelelangan Bel. Yun Lilang berjalan mendekat dan menyerahkan cincin luar angkasa sambil tersenyum. Terima kasih banyak Nona Yu. Chu Guangsheng mengulurkan tangan untuk mengambil cincin luar angkasa, lalu memeriksa sebentar dan berkata, terima kasih Nona Yu. Sama-sama Tuan Muda Chu. Yun Lilang berkata sambil tersenyum. Saat dia berbicara, dia menatap Chu Guangsheng dengan mata cerah dan berkata dengan senyum yang tidak dapat dijelaskan. Tuan Muda Chu dapat mengeluarkan begitu banyak pil sekaligus. Mungkinkah Anda adalah seorang alkemis? Chu Guangsheng tersenyum. Nona Yu terlalu memikirkannya. Pil-pil itu saya dapat peroleh secara tidak sengaja di reruntuhan kuno. Selamat tinggal Nona Yu, dia berkata dengan sopan. Mata cantik Yun Linglang berkedip
dan dia melihat sosok Cu Kuangseng yang pergi dengan ekspresi serius di wajahnya. Paman Feng, katakan padaku, seberapa benar bisa perkataan orang ini sebelumnya? Dia bertanya dengan lembut. Hahaha, bagaimana menurutmu, Nona? Sosok tua muncul dengan aneh sambil mengelus jenggotnya. Tidak percaya sama sekali. Pel tingkat tinggi itu jelas dibuat belum lama ini. Apa yang akan kamu lakukan, Nona muda? Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Mendengar ini, ekspresi aneh muncul di wajah cantik Yun Linlang. Dia berkata dengan senyum yang tidak bisa dijelaskan. Jangan khawatir, belum terlambat bagi kami untuk melapor. Ketika jiwa seni bela diri sudah ada pemiliknya. Terima kasih.